Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk pertemuan ketiga kita membahas tentang sistem programming. Hari ini Alhamdulillah ada tambahan lagi nih anggota Pak Abdul Yadi, Bapak Heri Samuel ikut masuk ke dalam Zoom kita. Salah satu penggiat Linux juga, kata Pak Abdul Yadi tadi. Ada perkumpulannya juga, Gelora namanya. Tapi kata Pak Yadi tadi udah jadi partai. Sayangnya. Oke, mungkin langsung saja mungkin Bapak Heri bisa memberikan sedikit kata-kata untuk kami, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Ya, singkat saja, tadi dari perkenalan dari Pak Yadi. Saya berlokasi di Batam dan selain memang penggiat Linux, saya juga profesional di bidang IT, ya. Dan saya bekerja di salah satu perusahaan asing yang ada di Batam. Dan hari ini saya juga menjabat sebagai Regional Manager untuk Asia Tenggara, ya Asia Tenggara. Ya, secara khusus memang saya sangat berkutat dengan Linux system dari proses awal sampai akhir, dari proses pengenalan ya pelan ya dari masa awalnya Linux gitu hingga hari ini. Dan mungkin yang menjadi hal menarik buat saya adalah melihat sistem dalam perkembangan. Jadi apa yang saya mau katakan ini track yang baik buat adik-adik mahasiswa untuk masuk di sana belajar programming dari level dasar ya, mungkin dari point zero atau apapun namanya. Itu hal penting karena akan sangat banyak hal yang bermanfaat yang bisa didapat. Saya berikan jaminan itu karena saya merasakan sendiri. Ya, jadi bukan promote tapi juga lebih menunjukkan bahwa tidak sia-sia melakukan itu. Lebih baik belajar mulai dari dasar, belajar perlahan, kuasai, dan itu akan sangat berguna. Jadi ya semoga ini terus berlanjut dengan baik dan kuliahnya boleh ikut semakin marak dengan kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang lain ya. Dan terus bersemangat, jangan patah semangat ya. Nemuin hal yang kecil atau terlihat sulit itu tantangannya, jadi terus kejar karena ya ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan solusi-solusi open source, solusi Linux ataupun hal-hal dasar yang kita pelajari hari ini selalu hal yang berguna. Jangan jangan skip prosesnya, jangan lompat terlalu cepat. Semua proses harus dilewati dan selamat belajar. Terima kasih. Selamat malam. Salam dari Batam. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saja kita persilakan langsung ke Bapak Yadi lagi untuk menyampaikan materi kelanjutan kita dari pertemuan yang Jumat kemarin. Bapak Yadi, saya persilakan. Oh iya, baik. Jadi minggu yang lalu saya share screen dulu ya. Oh belum itu mohon diizinkan untuk share screen. Sebentar, Pak. Iya. Saya jadiin call sekalian aja. Share screen. Oke, udah bisa, Pak. Nah, ini berarti mana ya? Whiteboard, basic, desktop one, share. Nah, ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ah ya, jadi Sudah, Pak. akhir dari minggu yang lalu kita sampai di gambar ini. Nah, jadi ini langkah-langkah pembuatan program. Pertama membuat source code, kemudian di pre-proses, lalu di-compile menjadi object code, kemudian beberapa source code di-link bersama menjadi sebuah executable. Nah, malam hari ini kita akan menempuh perjalanan ini pelan-pelan saja ya. Jadi sebentar saya login dulu karena banyak yang pakai Ubuntu, jadi saya coba saya login dulu. Oke, sekarang saya sudah berada di virtual host. Ya, ini. Kemudian untuk merefresh minggu yang lalu kita sudah berkenalan dengan direktori ya. Jadi kita harus terbiasa berpindah-pindah direktori. Saya ulang lagi, perintah PWD adalah mengetahui
di mana direktori berada di home Abdul. Lalu kalau saya pakai ls-l memeriksa isi direktori, dan ini adalah direktori latihan. Bagi rekan-rekan yang belum sempat mengerjakan ini, saya ulang lagi ya. Coba saya hapus dulu latihan ini. Anggap belum ada direktori latihan, jadi sekarang berada di home direktori Abdul. Kemudian saya lihat ini belum ada direktori latihan, saya buat, saya nggak tahu menggunakan nama direktori atau folder biasanya ya. Sama aja ya, saya gunakan direktori aja lah ya. Berarti saya buat latihan, sehingga kalau di list sudah muncul direktori latihan. Silakan bagi yang belum membuat. Sampai tahap ini ada pertanyaan tidak ya? Masuk ke dalam home directory, lalu membuat subdirektori bernama latihan. Kalau masih ada yang bertanya tentang pekerjaan ini, dipersilahkan. Baiklah, saya akan lanjut masuk ke dalam direktori latihan. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan, boleh menggunakan cara absolut maupun relatif. Kalau saya menggunakan cara absolut, berarti change directory root, lalu home, kemudian Abdul, dan latihan. Gitu ya. Ini saya enter. Sehingga kalau saya ketik PWD, print working directory, sekarang sudah berada di home Abdul latihan. Kemudian di dalam directory ini akan saya pisah-pisah latihan per minggu. Misalnya latihan pertama saya buat latihan 0 ya. Nanti minggu depan kalau ada latihan baru disebut latihan 1. Maka di dalam subdirektori latihan saya persiapkan namanya latihan 0. Nah, seperti ini. Nanti kalau minggu depan ada latihan baru, saya buat latihan 1. Jadi kalau saya pindah ke latihan 0, ini secara relatif ya, kalau langsung mengetik latihan 0. Tapi kalau mau absolut berarti home, Abdul, latihan 0. Nah, seperti ini. Sampai di sini ada kesulitan? Tidak, baik ya, saya lanjutkan. Nah, untuk mencoba membuat source code dari awal ini, saya persiapkan sebuah file, saya touch ya, touch, namanya main.c. Mainnya main bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia main itu kan kayak playing gitu. Ini main ini utama dalam bahasa Inggris. Nah gitu kan, ini ukurannya masih 0, jadi saya touch ini membuat sebuah file yang masih kosong ya. Sudah ada, jadi kalau di list ini sudah ada tuh main.c. Terus saya edit menggunakan vim main.c. Nah, ini yang sedang saya kerjakan ini membuat source code ya. Kalau dalam diagram kemarin ini bagian yang saya beri warna ini. Warna kuning. Nah, ini yang warna kuning ini sekarang berada di sini. Jadi, nah, ini kalau bagi yang belum paham apa itu include, ketik saja dulu. Ini tanda simbol crash ya, tanda pagar crash gitu. Kemudian include dan stdio.h. Hati-hati huruf besar, huruf kecil, lalu simbol-simbol ini crash, lalu tanda pengapit untuk stdio.h, ini apa disebut nama kurungnya nih ya. Kemudian setelah menginclude, saya buat seperti ini. Nanti saya jelaskan, ini ketik saja dulu seperti ini. Nah, gitu ya.
Kemudian saya printf, apa namanya ya, testing atau testing diakhiri dengan garis baru. Kemudian return 0. Ya ini saja. Jadi programnya sangat sederhana. Ini berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. 7 baris program, silakan diketik. Ini kalau bagi yang sudah terbiasa belajar C barangkali ini tidak terlalu masalah ya. Tapi kalau yang baru belajar barangkali masih ada salah ketik di sana sini. Itu biasa untuk yang pertama kali belajar. Sebelumnya apa sudah pernah belajar bahasa C atau baru pertama kali? Baru belajar juga, Pak. Ah iya, nggak apa-apa. Belajar, Pak. Iya. Ya sudah saya buka dua ini ya, dua terminal kalau begitu. Ini sebelah kiri, kemudian saya buka lagi sebelah kanan biar bersebelahan. Oke. CD latihan 0. Nah, seperti ini. Jadi saya buka dua terminal sebelah kiri dan kanan. Dua-duanya kiri dan kanan berada di direktori yang sama. Ya. Oke. Sampai di sini silakan diketik. Nah, ini yang saya gerak-gerakan ini disebut source code ya. Nah, baik. Kalau sudah mengetik, saya akan jelaskan baris demi baris. Apa boleh ya dijelaskan? Atau masih ngetik ya? Iya. Jadi langkah pertama, oh silakan ngetik dulu ya. Silakan ngetik dulu. Saya cari di sini kalau nanti kalau selesai ngetik beritahu ya, biar saya lanjutkan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Ini, Pak, untuk pembuatan di latihan 0 saya tidak ada berkas, katanya, Pak. Tidak ada berkas satu direktori seperti itu, Pak. Oh, coba saya ulang ya. Jadi, bentar dulu. Kalau di PWD, diketik perintah PWD yang muncul apa ya? Home sama nama saya, Pak. Ah iya, berarti kalau home dengan nama saya, berarti posisinya barangkali seperti ini nih, coba. Ini ya, barangkali posisinya masih seperti ini ya, home gitu ya, home nama sendiri ya. Ah, Benar, iya. Pak. Iya, coba di ls spasi minus L gitu. Ada tidak muncul latihan? Direktori latihan.
Ada Pak. Ada ya. Nah, kalau ada berarti saya lanjut. Berarti CD tadi home Abdul, tentunya masing-masing ya namanya ya. Karena saya bernama Abdul, saya home Abdul. Lalu latihan gitu ya. Jadi saya gunakan absolut sengaja biar kita karena pertama kali belajar direktori supaya kita tahu betul lokasi direktorinya. Jadi ini root, lalu home, Abdul, lalu latihan. Kemudian di enter, sehingga kalau di PWD akan muncul ini, home, Abdul, latihan gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Sama, Nah Pak. iya, lalu di list lagi ls spasi minus L, nah, sudah ada belum latihan nolnya? Ada? Belum ada Pak di tempat saya. Kalau belum ada, pastikan sekarang kalau di PWD seperti ini, home, lalu nama dan latihan, kita buat dulu mkdir latihan 0, lalu enter gitu. Mengapa saya buat latihan 0? Karena minggu depan barangkali buat latihan baru, kita punya daftar direktori yang terpisah kan, proyeknya terpisah untuk tiap-tiap latihan. Jadi pertama latihan 0, nanti minggu depan latihan 1, minggu depannya lagi latihan 2. Sudah bisa mkdir latihan 0? Ya. Lalu di ls spasi min L, nah ini akan muncul latihan 0. Sini kan. Sudah muncul Pak. Ya, sekarang kita pindah ke latihan 0. Jadi kalau saya ketik PWD kan sekarang berada di home Abdul latihan. Sekarang mau pindah ke latihan 0, berarti CD home Abdul latihan 0. Nah, enter. Sekarang PWD sudah berada di lokasi yang benar. Sini ya. Nah, kalau PWD-nya sudah seperti yang saya tunjukkan, berarti kita sudah berada di direktori yang benar. Sudah bisa? Sudah Pak, bisa Pak. Nah, sekarang barangkali VIM-nya ya, yang kalau diketik VIM gitu munculnya apa? Munculnya ini Pak, yang udah langsung ada untuk pengetikannya tuh Pak. Oh iya, berarti quit dulu. Berarti tekan titik 2, lalu huruf Q kecil. Q-nya itu untuk quit ya, titik 2, Q kecil, enter gitu. Sudah balik Pak. Ya, kita satu-satu aja dulu. Pertama kalau di ls spasi min L barangkali masih kosong ya. Kalau di ls spasi min L kan. Nah, kalau masih kosong, kita Ya persiapkan Pak, masih dulu kosong Pak. sebuah file. Kita persiapkan sebuah file yang masih kosong bernama main.c gitu. Di touch main.c. Bisa ya? Sehingga kalau di list nanti ada sebuah file bernama main.c yang ukurannya masih 0. Ini ada, kalau saya 92 karena sudah saya isi dengan teks tadi ya. Kalau baru melakukan touch, itu tadi pertama kali ukurannya 0. Sudah bisa ya? Sudah Pak, 0 masih Ya, ukurannya Pak. ya sekarang VIM spasi main.c, enter. Gitu.
Ya, Pak. Nah, lalu diketik seperti ini. Tuh, baris pertama include, ada tanda crash kan, include spasi, lalu ada kurung, apa ya namanya, kurung tajam itu. Biasanya untuk simbol besar dari kurang dari itu ya, kurung itu. Menggunakan huruf kecil semua. Nah, gitu. Oh, untuk menampilkan ini, saya coba menampilkan baris ya. Jadi untuk menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu caranya kita berada di bukan dalam entry mode ya. Jadi titik 2 sehingga kursornya berada di bawah, lalu set number. Nah, di enter gitu. Sehingga kita memperoleh ini. Ada baris 1, baris 2, baris 3. Ada kesulitan mengetiknya? Nggak ada, Pak. Gak ada ya, bisa ya. Nah, kalau bisa, ini saya sambil tunjukkan langkah-langkahnya nih. Jadi pertama setelah source code yang kita lakukan adalah preproses gitu, preproses. Sebenarnya kalau dalam prakteknya kita tidak melakukan hal ini satu demi satu, kita bisa otomatis secara cepat gitu sampai ke executable file gini. Namun karena kita ingin belajar langkah demi langkah, kita coba berangsur tahap demi tahap ya. Ini hanya untuk belajar, begitu sudah mengerti tidak perlu dilakukan seperti ini. Berikutnya adalah preproses. Apa itu yang disebut preproses? Nah, ini saya lihatkan dulu. Baris pertama ini kan ada include gitu ya. Ya, baris pertama ini ada include. Include stdio.h, bagi yang sudah belajar juga tidak ada salahnya saya jelaskan ya. Ini stdio.h ini adalah file yang letaknya, coba saya cari ya. Saya pakainya loket. Nah, itu. Jadi berada di, ada banyak ya. Ini yang kita cari ini ada USR, direktorinya USR, include stdio.h gitu. Nih. Kalau saya lihat isinya, nah seperti ini. CAT kan menampilkan isinya ke standar output ya, standar outputnya layar. Nah itu banyak sekali tuh. Coba saya lihat satu persatu. Kalau saya grab printf, nah ini dia, kayaknya ada di sini. Jadi karena terlalu banyak, ini isi filenya, saya menggunakan ini namanya memfilter ya, menyaring grep. Ini tanda apa namanya di atas backslash itu pipe ya. Pipe itu tanda kalau di keyboard itu ada di atas backslash, kemudian ada tanda
seperti vertikal gini, pagar gitu, pipe. Lalu saya filter GRET, ini filter, saya cari yang berisi printf. Ah, ini banyak mengandung printf dan salah satunya adalah ini nih. Nah, ini nih yang saya beri terang itu. Yang saya highlight itu kelihatan ya, ada extern int printf gitu ya. Jadi file stdio.h itu berisi daftar perintah, daftarnya saja ya. Jadi daftar perintah, daftarnya saja, sedangkan isi dari perintah itu bukan di dalam file stdio.h, ini hanya daftar perintah. Itulah yang disebut dengan deklarasi. Jadi deklarasi itu memberitahu compiler, pemroses ini ya, source code ini memberitahu nama fungsi, dalam hal ini namanya adalah printf. Kemudian ini di dalamnya ada argumen-argumen seperti ini, berapa argumen yang dibutuhkan, lalu menghasilkan bilangan bulat. Ini deklarasi ini untuk menjelaskan perintah apakah sesungguhnya printf ini. Jadi dalam bahasa C, fungsi-fungsi itu harus dideklarasikan sebelum digunakan. Kecuali main ya, kalau main ini kan fungsi, tapi kecuali main tidak perlu dideklarasikan. Jadi main adalah entry point. Kalau kita punya project yang besar, source code-nya sampai ratusan, pasti ada satu entry point kan, tempat program start. Itulah disebut main. Kemudian printf ini karena bukan main harus dideklarasikan. Dideklarasikan itu artinya diberi penjelasan apakah printf itu, dan di sini di dalam stdio.h berisi satu baris deklarasi, yaitu ini printf. Ini adalah isi dari stdio.h. Salah satu barisnya adalah ini. Extern, kata-kata extern itu artinya source code-nya atau bagaimanakah printf itu dikerjakan itu berada di luar file ini, berada di luar main. Jadi source code untuk printf ini tidak ada di dalam main, kita hanya tinggal menggunakannya saja. Itu yang dimaksud dengan extern. Lalu int adalah tipe data yang dihasilkan. Misalnya kalau saya jumlahkan dua angka kan 1 tambah 2 dapat 3, maka itu adalah hasil dari operasi file, ini int. Kemudian printf adalah nama fungsi dan argumen-argumennya. Jadi deklarasi itu minimum ada 3 hal, nama fungsi, kemudian daftar argumen-argumennya, ini. Argumen-argumen itu tidak harus berarti input ya. Kelak nanti akan saya tunjukkan bahwa argumen bisa saja output. Kemudian ini adalah tipe data yang dihasilkan. Jadi sebenarnya dengan menginclude stdio.h kita hanya butuh sebenarnya satu baris ini gitu. Nah gitu. Itu disebut deklarasi. Nah sekarang tanda include ini adalah simbol untuk preproses. Sekarang saya bandingkan ya. Kalau saya mengetik seperti ini, GCC, ini nama compilernya ya, dipastikan sudah diinstal ya. Kalau di GCC di enter lalu perintah tidak ditemukan, berarti belum menginstalasi GCC. -E besar, ini berarti kita ingin mempreproses. Bagaimana sih kalau source code saya preproses jadinya seperti apa gitu kan. -E besar, outputnya saya buat apa ya, latihan 0, extensionnya sembarang lah, saya sebut aja pre, artinya preproses gitu ya. Lalu saya hidupkan warning all, artinya kalau saya melakukan kesalahan dalam kode atau ada kode yang tidak efisien, supaya compiler menampilkan peringatan gitu ya, warning all. Ini membantu kita kalau ada sesuatu dalam program diberitahu di mana salahnya. Kemudian apa tadi, main titik C gitu ya. Nah seperti ini. Ini berarti kita mempreproses source code bernama main titik C. Inputnya adalah main titik C,
preproses dan menghasilkan output lat 0.pre gitu ya. Kalau saya enter seperti ini, lalu di list, ini sudah ada lat 0.pre. Inputnya adalah main.t, outputnya hasil preproses adalah lat 0.pre. Sekarang mari kita bandingkan bersebelahan ya. Yang sebelah kiri adalah source code asli, yang sebelah kanan adalah hasil preproses. Nah ini saya langsung aja lompat ke akhir file, saya jump ya. Pakai shift, tekan shift lalu G kecil. Nah, itu akan lompat ke akhir file. Ini sekarang sedang berada di akhir file. Kalau yang baris ini sudah jelas ya, adalah source code kita kan, ini. Lalu kemana perginya include stdio ini? Setelah preproses tidak ada ternyata. Include stdio.h sudah tidak ada lagi. Di-replace dengan isi file tersebut. Gitu. Jadi semacam kalau kita mengetik dokumen itu seperti find and replace gitu ya. Jadi baris include stdio.h itu di-replace dengan isi file stdio.h. Dan kalau diperhatikan, ini baris-baris ini adalah deklarasi yang tadi saya tampilkan itu ya. Ini adalah isi file stdio.h. Digunakan untuk mereplace source code. Nah, jadi sebenarnya include stdio.h ini kalau di preproses akan di-replace dengan daftar deklarasi gitu. Sebenarnya dari sekian banyak deklarasi itu kita hanya perlu satu baris loh, printf ini. Ah ini sebetulnya hanya perlu satu baris ini, gitu kan. Lalu muncul ada pertanyaan bagi yang ingin eksplorasi, boleh tidak kita mengetik satu baris ini saja, gitu. Satu baris ini saja diketik daripada menginclude keseluruhannya. Boleh, nanti saya akan demokan ya setelah ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang penjelasan ini? Nggak apa-apa, santai aja. Jadi kalau ada yang belum mengerti, tidak perlu ragu. Kita sharing, belajar bareng, jadi baiknya ditanyakan sampai tahap ini. Jadi Maaf Pak, masih di sini ya gimana? ketinggalan barusan Pak untuk yang angka yang ini Pak, untuk buka kode-kode ini Pak. Oh, ini ya. Kalau yang source code sudah diketik. Sudah Pak, sudah. Nah, jadi source code ini yang warna kuning, ini ya. Langkah pertama dilakukan preproses, gitu kan. Nah, untuk cara mempreproses, apa sih yang dipreproses? Simbol-simbol proses ini salah satunya include. Ada tanda crash, lalu include, diakhiri dengan nama file stdio.h. Tadi lokasi file stdio.h sudah tahu nggak? Kalau belum coba aja ketik begini, locate stdio.h. Nah itu. Ini berada di root directory, lalu usr, include, baru ada stdio.h. Sudah Pak. Nah, ya itu kan. Jadi sebenarnya stdio.h itu file, sebuah file berisi daftar deklarasi. Deklarasi itu sekedar nama fungsi, argumennya apa saja, dan tipe data yang dihasilkan apa itu saja, tidak berisi source code. Source code-nya bukan di situ, yang dibutuhkan sekarang adalah deklarasinya. Jadi kalau saya memproses sebuah source code ini, apa sih hasilnya gitu? Kalau di preproses, coba saya hapus dulu ya. Jadi langkah pertama, ini hanya berisi source code main.c, saya akan preproses. GCC minus E besar, itu artinya mempreproses. Minus O kecil itu outputnya ya. Outputnya saya beri nama lat 0.pre gitu kan. Lalu warningnya saya buat all, supaya compiler GCC itu adalah compilernya memberitahu saya kalau ada salah ketik
atau kode-kode yang tidak efisien. Lalu nama source code-nya adalah ya. Cara keluar dari latihan 0 gimana, Pak? Oh, dari sini ya coba. Kalau yang sempat tadi, coba bentar ya saya menggunakan ini. Pastikan bukan berada di insert ya. Bukan dalam mode insert. Bila perlu ketik escape dulu, kemudian ketik titik 2, Ketik 2 ya, Pak? lalu huruf Q kecil di enter. Escape dulu, Pak. Ya. Escape Lalu? dulu, lalu titik 2. Oh, titik 2. Iya, bukannya titik 2 kali, tapi titik 2 colon ya, colon itu colon. Kadang saya berikan titik 2, ada yang ngetik titiknya 2 kali, titik, bukan gitu maksudnya. Titik 2 yang dimaksud adalah colon. Lalu setelah titik 2, huruf Q kecil. Kalau itu di enter aja, harusnya sih bisa exit, bisa keluar dari itu. PIM. Ntar ya, saya lanjutkan yang tadi. Nah ini, jadi ini tujuannya adalah mempreproses main.c. Nah sehingga saya memperoleh lat0.pre. Dan kalau saya periksa isinya, lat0.pre itu adalah sebenarnya main.c yang sudah di-replace. Jadi baris include stdio.h ini di-replace dengan isi stdio.h. Sampai sini sudah jelas atau masih belum? Masih kurang jelas, Pak. Ya, jadi ini loh kalau kita ini, misalnya kalau saya buat dokumen kan, lalu pernah nggak membuat dokumen lalu find and replace gitu? Misalnya kalau saya buat di sini, mana ya contohnya? Misalnya ada Office lah nih ya. Ini LibreOffice, kalau di Windows adalah Microsoft Word ya, kalau di sini adalah Writer. Misalnya ABC, oh kurang besar, saya besarin dulu. ABCDEF, GHIJKLMNO gitu kan. Lalu saya ingin mereplace ABCDEF ini gitu kan. Kan saya bisa lakukan ini. Edit, find and replace kan. ABCDEF ini saya ganti misalnya dengan test gitu kan. Tinggal replace all. Kan ini diganti dengan test gitu ya. Seperti itu. Jadi preproses yang saya jelaskan ini untuk yang include sebetulnya melakukan find and replace. Jadi yang include stdio ini diganti dengan isi dari file stdio.h. Isi file dari stdio.h itu kalau saya lihat dari sini, nah ini isinya. stdio.h itu ini isinya. Ah itu ya, tuh banyak kan. Tuh. Panjang isinya. Jadi isi yang stdio.h ini digunakan untuk mereplace kata-kata ini gitu. Sehingga hasil dari preprosesor itu adalah seperti ini. Ini awal baris, lalu akhir baris. Di akhir baris kita jumpai kata-kata yang sama seperti bagian bawah, bagian akhir dari source code. Namun kita tidak menemukan lagi include karena sudah diganti dengan deklarasi. Mengapa perlu deklarasi? Di dalam bahasa C, fungsi-fungsi sebelum digunakan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Dideklarasikan itu artinya dijelaskan nama fungsi, lalu argumen-argumennya, dan tipe data yang dihasilkan lah gitu ya. Dari itu, maka kita butuhkan di atas ini untuk printf, ini printf di dalam source code, deklarasinya ada di, coba. Nah ini nih, ini dia deklarasinya nih. Nah ini yang sebetulnya yang dibutuhkan. Sebetulnya satu baris itu yang dibutuhkan. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Jadi itu bahasa C ya, kalau dalam bahasa C perintah-perintah itu sebelum digunakan harus diawali dengan deklarasi gitu. Nah, jadi tujuan mengetik include stdio.h itu sebenarnya demi memperoleh baris ini sebetulnya. Karena printf nanti akan digunakan di dalam main. Ya. Printf itu perintah untuk menampilkan di layar tulisan. Jadi nanti kalau berhasil membuat program dan menjadi executable, hasilnya tulisan di layar kata-kata testing. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk penggunaan GCC tadi bisa diulang nggak, Pak? Oh, ini saya ulang ya. Ya. Coba. Bentar. Jadi GCC kalau saya lihat petunjuknya man GCC gitu ya. GCC itu. Kalau saya lihat isinya apa? Bantuannya. Oh, man nggak ada ya. Oh, saya belum buat. GCC. Belum buat dokumentasi, belum saya install. GCC kalau untuk melakukan ini apa namanya? Preproses sebelum compile. Setelah GCC ini ada tanda minus lalu E besar. Ini artinya preproses. Kita ingin mempreproses, lalu outputnya saya buat latihan 0.pre. Tidak harus lat 0.pre ya, ini hanya contoh file outputnya seperti ini. Silakan menggunakan nama file masing-masing. Sama juga boleh. Kemudian warningnya saya buat all. Kemudian warning all itu supaya kalau ada saya salah ketik keliru program itu bisa ditampilkan. Lalu source code-nya main.c. Nah gitu ya. Kemudian di enter. Nah sehingga diperoleh lat 0.pre hasil precompile dari main.c. Coba aja lihat ukurannya. Main.c ukurannya 92. Sedangkan hasil pre-proses ukurannya 16.000. Banyak kan? Karena satu baris stdio.h ini di-replace dengan isinya stdio.h yang sekian banyak baris itu kan. Sehingga hasilnya jadi jauh lebih besar daripada source code aslinya. Ini baru tahap, saya jelaskan baru tahap preproses. Tujuannya supaya kita tahu apa sih maksud include. Barangkali yang sering latihan bahasa C sering ya lihat ini ya, kata-kata include, gitu, apa sih gitu. Kita cuma mengetik saja. Kali ini saya jelaskan secara lebih detail maksudnya itu. Ada pertanyaan lagi tentang preproses? Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi langkah ini sebenarnya kalau dalam praktek pemrograman sehari-hari tidak dibutuhkan ya melakukan preproses seperti ini. Ini hanya kita ingin memeriksa apa sih yang dimaksud preproses. Dalam latihan dalam pekerjaan sehari-hari kita bisa langsung mengcompile nih. Jadi mengcompile ini sebenarnya sudah sekaligus melakukan preproses di dalamnya. Ini yang saya beri warna kuning juga ya, kuning juga lah. Ini compile ini. Dengan memerintahkan GCC untuk mengcompile, sebenarnya di dalamnya sudah termasuk preproses ini. Yang warna hijau muda. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk mengcompile berarti dari source code akan menjadi object code. Itu diubah menjadi object code. Nah, sekarang saya lihat dulu di sini. Main.c adalah source code berupa teks yang dimengerti si programmer manusia ya sebagai programmer akan
compile menjadi objek code yang dimengerti oleh prosesor. Jadi saya buat GCC, lalu bukan lagi min E ya, tapi min C gitu. C kecil. Itu artinya mengcompile. Jangan mengetik C kecil, mengcompile, itu sudah termasuk di dalamnya preproses. Jadi tidak perlu lagi satu persatu di preproses gitu ya. Lalu warningnya all dan source code-nya main.c. Nah, seperti itu. Lebih pendek ya. Oke, dan hasilnya apa nama filenya? Nah, ini adalah main.o. O itu artinya objek. Hasilnya main.o. Jadi main.o itu bukan lagi file teks ya. Kalau saya lihat isinya main.o, wah seperti itu. Sudah tidak mudah dibaca lagi. Nah, seperti ini. Tadi perintahnya GCC minus C kecil, lalu warning all, dan main.c. Nama file outputnya otomatis akan berekstensi O kecil. Jadi kalau main.c berarti kalau dikompil menjadi main.o. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tahap mengcompile. Cukup jelas, Pak. Nah, sekarang coba ya saya mengakali satu demi satu. Bagaimana kalau include ini saya batalkan? Dibatalkan itu dengan memberi 2 kali garis miring. 2 kali slash itu artinya dibatalkan. Artinya printf dikerjakan tanpa deklarasi. Kalau saya compile, ini pastikan sudah disimpan dengan cara *2W gitu ya. Dah. Nah, ini ada pesan ya, warning ya. Implicit declaration of function printf. Jadi printf itu tidak secara eksplisit dideklarasikan. Secara eksplisit itu secara terbuka ya, secara sengaja saya deklarasikan disebut eksplisit. Jadi implisit itu lawannya eksplisit. Dia menyebutkan implicit declaration. Printf dideklarasikan secara implisit, tidak secara eksplisit. Tidak secara, kalau bahasa sehari-hari tidak terus terang gitu ya. Eksplisit itu terus terang gitu. Implisit itu diam-diam gitu. Jadi kita mengerjakan printf dengan deklarasi yang diam-diam gitu, tidak terang-terang, tidak terus terang dibuat. Ini dia akan komplain tuh, mengeluh kan. Implicit declaration of function printf. Kalau saya aktifkan lagi, ini keluar dari insert dan W, kalau saya ulang lagi, nah berhasil lagi. Sekarang balik ke pertanyaan tadi, boleh tidak saya salin saja, coba ya, USR coba saya lihat dulu yang tadi VIM lat 0.pre, salah. Nah ini, saya salin aja nih, satu baris ini. Kan yang dibutuhkan satu baris ini kan, deklarasinya. Saya salin aja lah ini. Oh, nggak ada tombol salinnya, nggak aktif. Edit. Oh, nggak ada. Ya udah saya ketik aja lah. Berarti daripada saya menginclude keseluruhan isi file ini, saya ketik aja extern. Saya batalkan dulu ya include-nya dengan cara memberi 2 kali garis miring. Saya ketiklah seperti ini. Printf gitu ya. Lalu constant char apa dia katanya? Restrict format, betul-betul saya ketik sesuai apa adanya gitu ya. Nah ini satu baris begini. Boleh tidak begini nih? Kita coba ya. Nah ini. Nah saya compile ulang, coba saya clear dulu. Clear. Nah ini.
Nah, sekarang saya coba compile. Dan berhasil, tidak ada error. Jadi boleh seperti ini. Jadi menginclude stdio.h itu sebenarnya hanya ingin memperoleh deklarasi printf di sini. Gitu. Jadi kalau kita tahu deklarasinya ya ketik saja seperti ini. Cuma cara ini tidak dianjurkan karena tidak praktis. Lagi pula library ini kan printf disebut library ya. Library bawaan si Linux, di Linux. Bisa saja suatu saat berubah deklarasinya. Jadi tidak dianjurkan mengetik begini. Jadi saya balik ke versi pertama. Gitu. Kembali seperti ini. Karena hasil akhir dari executable filenya sama, tidak berubah. Baik menggunakan include maupun mengetik deklarasi satu baris itu, hasil file akhirnya sama. Jadi daripada sulit, kita ketik aja lah include stdio.h gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ini, include stdio.h. Ini saya terlalu cepat nggak ya? Nah, kita baru saja membuat object code main.o. Nah, setelah object code ini di sini yang saya gerakkan ini harus di-link menjadi executable, gitu ya. Nah, kemudian cara mengerjakannya saya balik ke sini. Sebelum saya link, perhatikan ininya nih. Simbol RW ini. RW read write, tidak satu pun yang X kan. X itu artinya executable karena semua file ini belum menjadi executable. Ini simbol X-nya masih mati semua. Belum on ya simbol X. Sekarang saya ingin melink object code yaitu main.o menjadi executable. GCC langsung saja -o. Outputnya saya beri nama lat0 gitu ya. Lat0 lalu warningnya all. Inputnya adalah object code bernama main.o. Nah gitu. Sehingga kalau saya enter ini, coba saya list lagi. Sudah ada sebuah file ini lat0 warna hijau dan ini diperhatikan X-nya on ya. Simbol X-nya ini hidup. Kalau di Windows ini lat0.exe lah gitu ya. Kalau Windows kan menggunakan extension. Kalau di Linux tidak ada extension, kita hanya melihat ini. Simbol X ini artinya executable. Kalau saya jalankan lat0 seperti ini. Jangan lupa titik slash-nya ya. Titik slash gitu. Lat0. Nah, sudah ada kata-kata testing. Kalau saya ketik lat0, ini command not found karena si terminal mencari lat0 berada di mana, kita belum memberitahu direktorinya. Jadi lat0 ini titik slash itu artinya posisi saat ini dalam direktori yang sedang aktif lat0. Atau kalau menggunakan cara absolut berarti home Abdul latihan 0 gitu ya. lat0 boleh juga ini pakai cara absolut tuh diketik sejak root home Abdul latihan 0 lalu lat0. Nah seperti itu. Kalau menggunakan cara relatif berarti titik slash lat0. Nah gitu. Silakan itu dikerjakan sampai berhasil membuat executable file.
file yang bisa dieksekusi. Ada yang sudah berhasil? Ini apa nih? More. Set. Oh, ada 6. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah tampil tulisan testing. Mudah kan? Ini mudah ini, cuma Pak, ngetik 7 baris. Ya. di tempat saya Ya, Pak. error, Pak. Oh, error. Coba. Ini errornya seperti apa itu munculnya? Errornya ini Pak, collect error ID return satu exit status. Oh, LD. Coba sih. Atau boleh share screen ya, sebentar saya stop share dulu. Atau admin boleh itu, boleh memberikan share screen. Coba saya stop share dulu ya. Silakan di share screen. Mana dia? Ini Reynald. Nah, seperti ini. Ya. GCC undefined reference to main. Oh, coba dibuka main titik C-nya. Oh, itu main titik C-nya masih 0. Itu main titik C ukurannya masih 0. Coba dilihat lagi main titik C. Iya, itu adanya main titik O, GCC min O itu. Coba ininya. Coba aja ditulis lagi main titik C-nya tuh. Mungkin waktu mengcompile tuh. Main C lat 0 GCC min iya itu main C-nya masih 0 loh. Iya, belum ada isi. Kalau dilihat dari main titik C itu masih 0 byte. Nah, itu belum dibuat ya. Main Berarti C-nya. dibuat dulu Pak ya. Iya, main C-nya dibuat dulu. Coba dia VIM spasi main C. Atau ada temannya sebelah, bisa lihat dari temannya sebelah. Nggak ada Pak, sendiri. Atau saya tunjukin lagi ya, coba saya share screen lagi. Itu Boleh Pak. berarti main titik C-nya belum dibuat, masih 0, 0 byte. Coba saya lihat lagi. Mana tadi? Ini share screen, desktop, share. Nah ini sudah kelihatan ya. Ini saya hapus saja lah nih, yang ini supaya nggak membingungkan. Nah seperti ini. Ini share ini source code-nya ada 7 baris. Mungkin tadi belum disimpan habis ngetik, belum. Jadi setelah mengetik, misalnya begini ya, ini kan masih insert, ada tulisan insert di bawah ini kan. Ada di kiri bawah masih ada insert, berarti saya masih dalam mode insert. Begitu selesai, saya tekan escape. Nah, sehingga tulisan insert di kiri bawah hilang, untuk menyimpannya titik 2 W. Gitu. Lalu enter. Nah, gitu. Jadi cara mengeditnya tadi saya lihat main titik C sudah ada tapi ukurannya masih 0 byte. Jadi VIM main titik C itu enter lalu diketik kan, di insert dulu lalu diketik, kemudian kalau sudah selesai mengetik escape titik 2 W lalu enter.
Sudah disimpan, Pak. Oh, sudah ada ya. Nah, kalau sudah, coba execute dulu titik 2 huruf Q kecil gitu kan. Lalu di enter sehingga quit. Nah, untuk mengetahuinya di ls-l seharusnya ada, kalau saya 92 nih ukurannya main titik C itu. Seharusnya bukan 0 isinya. Sudah ada, Pak. 92, Pak. Ah ya, kalau itu berarti kalau kita lakukan satu persatu tahapnya GCC minus C minus W all main titik C. Ini gunanya untuk mengcompile ya. Jadi dari source code menjadi object code. Ini hasilnya adalah main titik O. Hasil dari pekerjaan tadi. Jadi hasil dari ini adalah main titik O. Nah, gitu. Itu compile untuk melinknya GCC min O kecil lat 0 minus W all main titik O. Enter, maka akan diperoleh ini lat 0. Jadi 2 langkah ya. Kita coba 2 langkah karena meskipun ada cara cepat 1 langkah, untuk belajar kita coba satu persatu dulu. Langkah pertama mengcompile, langkah kedua melakukan link. Nah, gitu. Jadi kalau untuk link ini object code diproses menjadi executable file. Nah, gitu. Sudah, Pak. Sudah Itu bisa berhasil. dilihat di ls min L dulu aja, Pak. Udah buat GCC min Ya. 0, min O, let Ya. 0, min wall, min Coba O. saya stop share. Nah, coba gantian share screen sekarang. Coba dilihat lagi ya. Nah, ini, Pak. Nah, ya. Berarti kalau ls spasi minus L hasilnya adalah, nah itu sudah ada warna hijau tuh lat 0. Ya, Pak. Dan itu di sebelah kiri RWX-nya itu sudah ada, X-nya sudah muncul kan. Oh iya, Dengan Pak. Nah, iya, berarti executable. Coba aja jalankan dengan cara mengetik, berarti titik slash lat 0. Titik slash itu garis miring ya. Titik garis miring lat 0. Ya, garis miring lat 0. Ya, enter aja. Sudah berhasil kan? Itu menggunakan cara relatif. Kalau ini menggunakan cara relatif, kalau menggunakan cara absolut sambil kita mengulang-ulang direktori berarti garis miring gitu kan. Coba aja buat garis miring. Ya. Home slash apa tadi? Rena. Pakai tab aja bisa mungkin. Coba tab. Ray tab gitu. RE tab. Nah, sudah bisa ya. Jadi bisa memanfaatkan tab untuk tepat tuh. Lalu LA tab aja, tab. Nah, gitu kan, slash lagi, LA, lalu tab lagi, ya, lalu lat 0. Lalu di enter. Nah, itu berarti kita menggunakan cara absolut. Jadi itulah pengertiannya directory ya. Jadi executable file kita itu berada di directory home, lalu subdirektorinya Reynaldo Putra, lalu ada sub lagi latihan dan latihan 0. Udah berhasil tuh ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya. Ya. Coba saya share screen lagi desktop. Nah, ini. Bagaimana yang lain? Masih ada yang error atau sudah berhasil?
Bisa ya? Nah, sekarang saya lanjut dengan ini. Kalau kita membuat langkah tadi mulai dari link lalu compile dulu ya, compile lalu menjadi link, itu kan 2 langkah ya. Kalau program kita banyak berisi source code, misalnya 5 source code, tentu akan sangat repot ya mengetik satu persatu gitu kan. Satu persatu melink kan susah ya. Kok tidak seperti kalau kita buat misalnya kalau pakai Microsoft itu apa? Microsoft Studio itu. Kalau di Studio kan cukup klik compile atau link atau compile gitu udah langsung kan. Tanpa perlu ngetik satu-satu. Nah, sebenarnya di belakang layarnya di Visual Studio itu ada sebuah file yang disebut dengan automation file. Otomasi, automation. Jadi file yang untuk mengautomatikan kerja mengkompil dan melink. Nah, sekarang ada baiknya kita belajar bagaimana sih kalau kita membuat automation file itu secara manual gitu ya. Kita kerjakan gitu bisa sebetulnya. Dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Visual Studio di belakang layar sebetulnya. Dia membuatkannya untuk kita. Nah, karena kalau kita buat sendiri seperti apa? Jadi nama filenya itu sekarang direktorinya saya buat berada sama dengan ini ya, latihan ya, berada di latihan 0. Saya touch dulu, namanya huruf M besar ya, M besar begitu. M-nya besar, make file. Namanya make file. Enter, lalu di list. Nah, ini sudah ada make file ukurannya 0. Sekarang kita akan membuat automation file bagaimana proses compile dan link itu menjadi lebih mudah. Sekarang saya buka VIM, saya edit ya. Make file. Set. Nah, ini siap-siap ngetik. Jadi kita telusuri dulu gambar ini ya. Gambar di belakang kelihatan ya, ada executable nih. Jadi kita bergerak dari kanan ke kiri. Kalau tadi membuat program dari kiri terus ke kanan sampai executable, untuk membuat makefile kita dari kanan ke kiri. Jadi mulai dari apa sih sebetulnya yang kita ingin buat begitu kan? Maka makefile saya isi, yang ingin saya buat adalah sebuah executable bernama lat0 gitu ya. Itu nama executable-nya ya. Saya ingin membuat executable bernama lat0. Lat0 itu membutuhkan input apa? Ya, tentu saja kalau dari gambar ini lat0 membutuhkan objek code kan. Lat0 ini membutuhkan objek code. Berarti lat0.2 membutuhkan apa tadi ya? Main.o gitu ya. Jadi lat0, kita ingin membuat lat0 yang dibutuhkan adalah sebuah objek code bernama main.o. Itu ya. Lalu saya enter. Terus ini adalah tab ya. Jadi untuk menjorok ke dalam indent ini bukan menggunakan spasi, bukan spasi bukan ya. Tapi menggunakan tab. Nah, gitu. Tab menjorok ke dalam. Ini adalah resepnya. Resepnya apa? Cara membuat lat0 berdasarkan main.o. Jadi gcc -o lat0 gitu ya. Warningnya all, kemudian main.o. Itu ya. Jadi ini disebut target, lat0 itu disebut target, targetnya adalah akan membuat lat0, sedangkan main.o ini yang dibutuhkan oleh lat0. Jadi lat0 bergantung kepada main.o. Dalam bahasa Inggrisnya dependensi kan. Jadi lat0 dependent terhadap main.o. Jadi ini daftar dependensinya, ketergantungannya. Nah, selesai ini kita bergerak ke kiri. Objek code-nya sendiri membutuhkan source code. Nah, jadi saya buat main.o-nya sendiri membutuhkan ketergantungan atau dependensinya adalah source code. Itu ya. Jadi bergeraknya dari kanan ke kiri.
Tab, dan ini GCC minus T, lalu udah selesai. Ini dengan 4 baris, ini sudah selesai. File automation kita sudah selesai. Dengan hanya 4 baris. Seperti ini. Ini akan memudahkan kerja loh. Nanti saya tunjukkan, ini akan sangat memudahkan. Sekarang saya save, berarti pastikan bukan berada di modus insert. Ini saya masih di insert, kiri bawah masih ada tulisan insert. Saya tekan escape. Lalu titik 2 W dan enter. Kalau mau quit boleh juga Q kecil. Tuh. Dan make file saya sudah berisi ada 75 ya. Coba saya make. Jadi cara mengerjakannya cukup mengetik huruf kecil semua, make, begitu, enter. Nah, itu ada keterangan lat0 is up to date. Artinya tidak ada perubahan di main titik O, tidak ada perubahan di main titik C, sehingga tidak perlu dikerjakan apapun. Ini bagusnya menggunakan make. Jadi tidak mubazir. Kalau source code tidak berubah, kalau object code tidak berubah, maka tidak perlu melakukan sesuatu untuk lat0 gitu ya. Kecuali lat0-nya belum ada. Contoh misalnya lat0-nya saya hapus gitu ya. Ini kan lat0-nya belum ada nih. Kalau saya ketik make, dia buat langsung. Dan ada lagi gitu. Gitu ya. Jadi kalau sudah membuat make file seperti ini, kerjaan menjadi lebih mudah. Misalnya ya saya ubah source code-nya. Saya ubah main titik C, ini misalnya testing 1, 2, 3. Lalu saya save. Oh, apa ini? Read only. Ada yang coba. Oh, ini. Ada 2. Ini testing 1, 2, 3. Lalu write. Kemudian saya balik ke layar ini. Bagaimana kalau main titik C-nya saya ubah? Coba saya jalankan make. Nah, itu. Maka semua proses akan dikerjakan karena terjadi pembaharuan terhadap source code. Jadi bagusnya menggunakan makefile itu si compiler tidak mubazir ya. Kalau tidak ada source code yang berubah, tidak ada object code yang berubah, maka tidak perlu melakukan sesuatu gitu. Kalau saya make ulang, is up to date, tidak perlu mengerjakan apa-apa. Coba saya lihat lagi. Saya tunjukkan lagi makefile-nya. Silakan kalau mau dicoba ya, makefile seperti itu. Nah, seperti ini.
teman-teman, ada terkendala. Iya. Tidak, Pak. Aman, Pak. Sudah berhasil ya? Ya, Pak. Nah, ya. Jadi bayangkan kalau source code kita ada 5, ada ratusan begitu kan. Dengan membuat Makefile sangat membantu, memudahkan pekerjaan mengcompile dan melink. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini udah bisa saya lanjutkan ya? Berikutnya ini nih. Masih nyambung juga dengan preprosesor ini, saya lanjut lagi ya. Pernah nggak melihat program misalnya gender ya, biasanya gender laki-laki dan perempuan dalam kode komputer itu lalu disimbolkan dengan bilangan. Pernah nggak gitu? Sering rasanya ya? Kalau laki-laki itu 1 gitu ya, perempuan 2 gitu ya. Seringkali dalam program begitu kan? Atau kalau dalam matematika bilangan pi gitu kan, daripada berulang-ulang menulis 3,14 sekian, maka cukup sekali dibuatkan simbolnya lalu tinggal pakai gitu kan. Nah, itulah yang kemudian dalam program komputer disebut dengan ini, magic number. Magic number. Magic number. Magic number itu kalau tanpa penjelasan, maka kode kita akan susah dibaca. Misalnya kalau saya buat begini nih. Ini bilangan bulat ya. INT itu artinya bilangan bulat. Ada sebuah bilangan bulat, maksudnya begitu. Dengan nama gender, saya buat 1. Gitu. Itu ya. Ini hanya si programmer yang mengerti loh itu. Gender sama dengan 1, itu si programmer yang mengerti. Kalau laki-laki ya berpikir kalau 1 itu laki-laki. Kalau semangat kaum perempuan ingin tidak kalah dari laki-laki, kalau programmernya perempuan, yang 1 itu yang perempuan, yang laki-laki nomor 2, misalnya begitu kan. Iya. Jadi ini yang disebut dengan magic number, angka 1 atau 2 itu ditafsirkan hanya programmer yang paham kan. Gitu ya. Kalau cara begini nih. Lalu jika gendernya sama dengan 1 gitu ya. Lalu dibuat kurung buka kurung tutup. Ini if ini jika ya, jika gendernya sama dengannya 2 kali itu artinya komparasi perbandingan. Kalau sama dengannya 1 artinya memberi nilai. Jadi ini kalau gendernya 1, misalnya saya buat printf laki-laki misalnya gitu kan. Seperti itu misalnya. Seperti ini. Kan ini kita menyimpan angka 1. Itu yang disebut dengan magic number. Lalu ada orang membuat begini, supaya tidak menjadi magic number pakai simbol menggunakan preprosesor, misalnya define laki-laki 1 gitu ya. Lalu di sini define perempuan 2 gitu. Jadi ada define di atas. Lalu di batang tubuh program main kita tidak lagi membuat magic number. Kita cukup membuat kode yang lebih dipahami gitu ya. Gitu kan? Paham ya yang saya maksud ya? Jadi seringkali dalam program itu, misalnya on-off elektronika, on itu berapa kalau dibuat angka biasanya? Ada yang membuat on itu 1, off itu 0. Ada lagi yang terserah programmer, on itu 1, off itu 2, boleh. Dan kalau tidak dijelaskan menggunakan define, on-off begini akan membingungkan untuk dibaca programmer lain gitu ya. Jadi itu disebut magic number dan sebaiknya dalam kode yang bagus itu dihindari magic number itu dengan menggunakan define ini. Lalu ini tanda crash ini sebagaimana include, tanda crash ini artinya preproses loh ini.
Jadi define gitu, define itu salah satu preproses. Nah, sekarang coba saya simpan, saya preproses, sebenarnya apa yang terjadi dengan define kalau di preproses. Nanti kelak suatu saat kalau sudah mainan embedded system gitu ya, melihat-lihat kode bahasa C, driver itu banyak menggunakan define. Define satu, define ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang pre-processingnya bagaimana. Jadi GCC minus E, outputnya adalah lat 0 titik pre, warningnya all gitu ya. Lalu source code-nya main titik C. Ini hanya ingin mempreproses, kita ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan dengan define. Sudah selesai. Kemudian saya lihat isinya. Nah, ini. Coba lihat ya. Jadi tulisan gender laki-laki perempuan ini sudah hilang ketika di preproses. Lalu hilangnya kemana? Ini simbol kata-kata laki-laki ini. Laki-laki ini jadi satu ya. Semua yang ada kata laki-laki di replace. Ini sama aja dengan find and replace, cari dan ganti. Coba aja lihat di ini, di bagian hasil preproses. Tidak ada lagi tulisan laki-laki, sudah diganti satu. Ini. Jelas ya, jadi ya kalau saya nulis kata, kalau jumpa source code ada define, sebenarnya itu ketika di-compile, dia akan melakukan cari dan ganti. Simbol-simbol tadi diganti dengan bilangan di sebelahnya. Kalau laki-laki itu satu, maka di sini satu. Coba saya buat lagi di sini, else-nya saya tambah ya. Else if gender sama dengan perempuan, maka printf perempuan. Seperti ini. Jadi kalau saya simpan titik 2W, lalu saya ulang precompile di sini, di precompile ya. Kita lihat ini menjadi apa source code-nya. Nah ini simbol perempuan sudah diganti 2 kan? Yang laki-laki sudah diganti 1. Nah itu yang dimaksud dengan preproses untuk define. Jadi sebagaimana include, define juga melakukan cari dan ganti ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi hanya 2 dulu preproses yang saya jelaskan, include dan define. 2 itu yang sering sekali digunakan itu. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Iya. Silakan kalau mau dicoba dulu. Ini belum saya tes programnya. Kalau saya lakukan make, kan tinggal make aja kan. Tidak perlu lagi gcc min c min o, nggak usah. Saya sudah punya make file, tinggal make aja. Sudah jadi. Lalu lat 0, udah jadi kan. Jadi enaknya kalau sudah buat make file itu, jadi mudah. Rubah-rubah source code, kita cukup mengetik make. Udah jadi. Nah gitu. Ini, masih ada sekitar 20 menit. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, mari kita melihat ini yang tadi saya bilang skip dulu pertanyaannya.
Ini tentang yang dalam kurung ini, argumen. Argumen ini. Argumen. Jadi argumen, jadi main itu seperti ini. Main ini coba saya buat baru, new page. Jadi ini adalah main. Nah itu ya. Ini terima argumen. Argumen. Berarti ini argumen. Daftar argumen. Nah gitu. Daftar argumen berarti bisa banyak ya. Daftar argumen, kemudian ini berarti saya ambil konektornya seperti ini. Gitu. Coba kalau ini edit, saya hidupkan glue point-nya aja lah. Mana glue point-nya nih? Glue point saya tambahkan di sini. Satu lagi di sini. Lalu ini saya belokkan ke sini. Gitu. Daftar argumen. Jadi argumennya bisa banyak. Ada argumen 1, argumen mulai dari 0 ya. Argumen. Kalau dalam programming di C itu mulai dari 0. Berarti bisa jadi argumen 0, argumen 1, dan seterusnya. Ya. Ini namanya daftar argumen. Dan satu lagi, banyaknya argumen. Nah, seperti itu. Banyaknya argumen berarti ini. Nah, seperti ini. Itu ya. Jadi main ini membutuhkan 2 argumen. Daftar argumen dan banyaknya gitu. Kalau dalam bahasa programming ini disebut dengan array. Array argumen. Himpunan, kumpulan argumen. Dan banyaknya argumen ini adalah disebut dengan argumen count. Atau disingkat ARGC gitu ya. Argumen count. Ini disebut juga ARGV. V itu bisa tebak nggak V itu apa tuh? V. Argumen value. Gitu ya. Jadi ada nilai berupa himpunan nilai diberikan kepada main, tapi juga harus tahu banyaknya berapa gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa C itu kalau kita mau mengirimkan array kepada sebuah fungsi, lazimnya 2 dikirimkan. Satu array-nya itu sendiri, lalu yang kedua banyaknya gitu. Supaya fungsi tahu kapan harus berhenti gitu. Berhenti menelusuri satu demi satu array. Cara paling dasar sih, sebetulnya ada cara lain kalau tidak ingin menggunakan count, tapi itu nanti. Ini cara dasar dulu yang digunakan dalam fungsi main itu membutuhkan 2 argumen count dan argumen values. Sekarang kalau saya ketik ini ya, di bawah main, ini saya ketik printf argc adalah %d. D itu berarti bilangan bulat, lalu diakhiri baris baru. Itu. Nah, %D itu akan kita isi dengan ARGC. Jadi cara membacanya ini %D adalah pesan tempat di sini, placeholder. Pesan tempat di sini akan ditampilkan berapapun bilangan ARGC. Coba kalau saya save seperti ini, kemudian saya make. Kalau lat 0 saja, ARGC-nya 1. Kalau lat 0. Kalau lat 0 ABC gitu. ARGC-nya 2 ya. Kalau DEF, ARGC 3. Jadi apa tuh ARGC itu? Dari mana menghitungnya tuh? Kalau saya ketik lat 0 saja, ARGC-nya 1, ya kan? Kalau saya ketik lat 0
GHI, ARGC-nya 2. Kalau saya ketik lagi gini, 3. Jadi ada yang bisa bantu jelaskan ARGC itu apa? Banyaknya apa tuh? Ini gampang ya. Coba aja lihat kalau saya ketik lat 0 saja. Lat 0. Kalau saya ketik lat 0, wah ini agak lambat servernya. Lat 0, itu enter. ARGC-nya 1. Kalau saya ketik ini gini, 2 gitu. Jadi apa tuh ARGC itu? Banyaknya apa? Banyaknya kata yang diketik ya. Banyaknya simbol atau kata yang diketik. Jadi kalau saya ngetik ini satu kata begini lat 0, ARGC-nya 1. Tapi kalau kata saya ketik 2 kata gitu, nah gitu ARGC-nya 2. Iya, Berarti setiap spasi itu dihitung ya Pak ya? iya. Seperti kata. Kalau spasinya dibanyakin gimana? Kalau spasinya dibanyakin gini, pengaruh nggak? Enggak kayak Enggak Pak. ya? Nggak ngefek ya? Berarti setiap Iya. satu kata gitu. Iya, itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ARGC. Nah, sekarang kita lihat ARGV-nya, kita buktikan ya. Kalau ada ARGC 3, kan ada 3. Pertanyaannya kan berlanjut. Kalau ada 3, masing-masing itu apa isinya gitu kan. Sekarang saya buat di sini. Jika ARGC-nya besar dari 0 gitu ya. Kalau ARGC-nya besar dari 0 artinya pasti besar dari 0 lah ya. Kan perintahnya itu sendiri kan. Perintahnya itu sendiri kan pasti 1. Berarti coba saya hapus gitu. Pasti minimum ada 1 karena perintah itu sendiri lat 0. Jadi saya printf ARGV pada posisi 0 karena kalau array ini ARGV ini ARGV char bintang ARGV itu artinya string atau teks ya. Dalam hal ini untuk kebutuhan main char bintang ARGV artinya string. Tidak selamanya char bintang itu string gitu ya. Nah, jangan lantas lalu berkesimpulan semua yang char bintang itu string, tidak. Hanya dalam main ini, untuk kebutuhan ini, char bintang ARGV itu nanti artinya ARGV adalah string. Dalam kasus lain bisa saja nanti bukan string. Artinya tidak serta-merta itu string. Oke. ARGV pada indeks 0, inilah ya, biar terlihat begitu. Nah, persen S itu artinya string. Kita periksa yang 0 itu apa. Oke. Maka kalau saya make, nah gitu, lalu jalankan lat 0 kayak seperti ini. Nah, ternyata ARGV 0 itu adalah kata-kata yang saya ketik itu, titik slash lat 0. Kalau saya buat seperti ini, sama ya lat 0 ya, karena ARGV 0. ARGV 0 itu selalu perintahnya itu sendiri. Nah, kalau saya ngetiknya absolut, nah gitu, panjang pula ya. Jadi ARGV 0 itu apapun yang saya ketik sebagai kata pertama. Dalam hal ini nama executable file itu. Nah sekarang bagaimana kalau saya ngetiknya lebih banyak? Misalnya ARGV-nya lebih dari 1. Kalau ARGV-nya lebih dari 1, ARGC. Kalau ARGC-nya lebih dari 1, tuh, saya ketik printf ARGV 1,
Coba saya save. Sudah selesai dan make. Saya pakai relatif aja biar nggak terlalu panjang. Mana dia? Plat 0. Iya, kalau saya ketik misalnya JKL. Nah, ini ARGV1-nya sudah muncul ya. Jadi setelah lat 0 lalu JKL gitu ya. Kalau lebih dari 2 nah, tentu kita bisa melihat lebih banyak. Nah, kalau saya ketik lat 0, karena cuma satu yang muncul lat 0. Kalau saya ketik JKL, berarti yang muncul 0 dan 1. Dan gini, 3. Jadi kita lihat ARGC itu banyaknya argumen. Kalau banyaknya argumen 3, maka yang bisa kita lihat adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ini posisi ya, indeks 0 stringnya ini, indeks 1 stringnya ini, indeks 2 stringnya ini. Nah itu. Itulah yang dimaksud dengan argumen untuk fungsi main. Jadi ARGC itu adalah banyaknya argumen, seperti ini banyaknya argumen ini. Sedangkan ARGV adalah array berisi nilai-nilai argumen itu sendiri dengan tipe string. Kalau mau bilangan bulat, ya nanti silahkan itu nanti ya. Tinggal convert aja dari string ke bilangan bulat. Semuanya string itu inputnya. Ya, jadi saya sebenarnya ingin menjelaskan argumen tadi sebetulnya. Fungsi main, tadi kan kita lewat dulu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan argumen fungsi main. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebetulnya masih ada satu sih sisa yang untuk akhir pertemuan, nggak tahu diselesaikan sekarang atau tidak ya. Yaitu tentang ini nih, return 0. Kalau dalam latihan C seringkali kita melihat ada orang membuat return 0 kan untuk main. Itu belum saya jelaskan apa itu maksudnya return 0. Kan dalam banyak contoh program seandainya main ini lantas sebelum main ada int, maka returnnya itu selalu 0. Nah, kita bertanya sebetulnya boleh tidak selain 0? Kok dalam contoh program selalu 0 gitu. Memangnya kalau bukan 0 kenapa gitu? Gitu kan. Biasanya untuk passing parameter sih, Pak. Return, Pak. Ah iya ya, passing parameter. Iya sih, cuma kurang tajam. Saya demokan aja lah ya, saya demokan ya. Jadi saya buat begini. Seandainya ARGC-nya lebih besar dari 1, artinya saya ngetik programnya gini ya. Tes gitu ya. Itu kan berarti ARGC-nya 2 kan, lebih dari 1 kan. Dan string compare, ini strcmp itu artinya membandingkan string. ARGV1, apabila ARGV1 adalah kata-kata tes gitu ya. Itu berarti ini hasil compare-nya. Tagger apa ya? C, perbandingan, komparasi, compare. Kalau C-nya 0, itu 0 itu artinya antara ARGV1, selisih antara ARGV1 dengan tes 0. Artinya kalau selisih 2 buah string adalah 0, artinya sama kan? Itu kan ya? Jadi kalau
Saya buat di sinilah. Misalnya ini adalah kodenya. Kode, dan kalau ini kodenya semula bernilai 0 gitu ya. Dan ini returnnya adalah kode. Jadi sebagai gantinya saya buat simbol kode. Jadi returnnya ini kalau tidak ada yang terjadi sesuatu pun akan 0. Ini kalau berbeda dengan tulisan tes gitu, maka kodenya 1. Gitu ya. Artinya ini maksudnya kalau saya mengetik begini, lat 0 spasi tes, itu returnnya 0. Tapi kalau saya ngetiknya seperti ini, returnnya 1. Coba saya printf di sini. Untuk membuktikannya, saya printf kode return code ya. Return code-nya adalah kode. Nah, seperti ini. Coba saya make ya. Oke, salah. Implicit declaration of strcmp. strcmp membutuhkan deklarasi. Saya tambah di sini include string. Oke. Include string itu berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk pemrosesan string. Misalnya strcmp membandingkan ya, apakah tes ini sama dengan argv1. Kalau tidak sama, maka kodenya 1 gitu kan. Ya, kalau tidak sama, ini saya beri keterangan. Jika tidak sama, nah gitu, maka kodenya 1. Sekarang saya make, berhasil, dan kalau saya buat lat 0 tes, return code-nya 0 kan? Kalau saya buat tes 2, return code-nya 1, benar ya? Nah, sekarang apa sih efeknya? Misalnya saya buat begini. Lat 0 tes gitu ya. Return code-nya kan 0 tuh. 0 ini. Nah, dalam bahasa C, fungsi main kalau menghasilkan return-nya 0 artinya berhasil. Selain 0 artinya gagal. Misalnya kalau saya buat begini, kemudian kalau logika N kan artinya, kalau ini belajar logika ya, kalau N kan artinya apabila yang pertama benar, maka yang kedua dilakukan kan. Misalnya ada 2 tugas nih. 2 tugas itu dihubungkan dengan logika N. Artinya kalau tugas pertama benar, true, itu berhasil. Kalau tugas pertama berhasil, maka tugas kedua dikerjakan. Begitu ya, kalau logika N ya. Nah sekarang lat 0 tes, ini return-nya 0, artinya berhasil. Ini simbol logika N, lat 0 ABC. Saya tes jalanin ya. Maka dua-duanya muncul. Ini dan ini. Benar ya? Ada 2 ya. Ini hasil dari lat 0 tes. Ini lat 0 ABC. Nah gitu. Dua-duanya muncul. Bagaimana kalau saya balik? Ini ABC. Lalu tes. Apakah perintah kedua dikerjakan? Coba kira-kira tebak dulu. Apakah lat 0 tes itu dikerjakan? Coba tebak dulu. Sekarang saya jalanin ya. Nah, ternyata lat 0 tes tidak dikerjakan. Ya kan? Karena lat 0 ABC return code-nya 1. Itu ya. Kalau pakai logika N ya. Misalnya apa contoh kasusnya? Misalnya gini, saya buat 2 program. Yang satu meng-create directory. Ya kan? Program yang kedua mengisi directory tersebut dengan file. Saya kan berarti harus pakai logika N kan? Hanya kalau meng-create directory benar, maka saya boleh mengisi directory dengan file kan? Maka hubungannya N. Misalnya contohnya ya,
Misalnya create dulu, create directory dulu, baru isi file gitu kan. Contoh perintahnya begitu. Itu kan berarti kalau create directory-nya gagal, maka jangan mengisi file kan. Gitu ya. Maka ini menjadi penting return kode ini. Lalu simbol-simbolnya selain nol apa yang boleh? Ya selain nol bisa jadi ada programmer yang suka membuat kode kegagalan itu dengan bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, itu boleh. Ada pula programmer yang suka menggunakan bilangan positif, 1 atau 2 atau 3 itu boleh. Yang harus dilakukan si programmer membuat dokumentasi. Kalau return code-nya 1 artinya misalnya gagal membuat directory. Kalau return code-nya 2 barangkali artinya permission-nya yang salah. Itu terserah programmer yang membuat daftar itu membuat daftar arti dari masing-masing kode error. Yang jelas kalau kode errornya 0 artinya berhasil. Selain 0 gagal dan programmer harus membuat daftar. Kode 1 artinya apa, kode 2 artinya harus berupa dokumentasi gitu. Kalau logika OR gimana logika OR? Logika OR itu beda dengan logika AND. Kalau logika AND kan kalau ada dua perintah dihubungkan dengan logika AND, maka hanya jika perintah pertama berhasil, perintah kedua dikerjakan. Kalau logika OR, kalau perintah pertama benar, perintah kedua tidak perlu dikerjakan. Beda ya? Ini jangan sampai bingung lah ini. Kalau disambung dengan logika OR, jika perintah pertama berhasil, maka perintah kedua tidak perlu dikerjakan. Itu logika OR tuh. Misalnya begini. Kalau saya buat pakai logika AND, ini, maka perintah kedua dikerjakan kan? ABC. Sekarang kalau saya ganti dengan logika OR itu menggunakan dua buah simbol pipe gini OR ya. Kira-kira lat 0 ABC ini dikerjakan tidak? Kita jalanin ya. Tidak dikerjakan lat 0 ABC itu. Karena kalau logika OR, apabila perintah pertama sudah berhasil, perintah kedua tidak perlu dikerjakan. Itu ya. Nah, jadi kalau saya balik begini, ABC-nya di depan, space-nya di belakang, saya sambung pakai logika OR gimana nih? Dua-duanya dikerjakan ya. Ini kebalikan dari logika AND. Jadi karena lat 0 ABC ini gagal, maka perintah kedua dilanjutkan begitu. Itu logika OR. Terus dilanjutkan sampai jumpa satu saja perintah yang berhasil, maka stop gitu. Itu logika OR. Baik, saya kira materinya sampai ini aja ya, sampai di sini malam ini, sampai return fungsi. Nah, iya. Tuh, ada pertanyaan tidak ya? Silahkan yang mau bertanya. Iya. Untuk kodenya Oh, ini. Oh, saya ini dulu biar muat ke layar, berarti kecilkan. Ah, ini kebaca nggak ya? Atau terlalu kecil? Baca kok, Pak. Baca ya. Oh. Kalau bisa lo Pak, di copy Pak. Oh iya ya disalin. Iya Pak. Saya taruh di. Supaya anak-anak bisa nyoba-nyoba langsung aja Pak. Berarti saya share di WA aja ya? Ya boleh Pak. Iya iya. Iya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke. Rekaman Zoom Izin kita kan. bertanya Bang. Oke, silakan. Ini Bang, izin bertanya Pak. Iya. Untuk tips memahami kode kayak gitu gimana Pak? Soalnya kami kan masih dasar gitu belajar Pak. Oh iya. Kode gitu Pak. Iya. Iya sih, untuk pemula memang karena belum terbiasa. Jadi untuk variabel dalam bahasa C sebetulnya ini nanti akan dijelaskan di minggu depan mengenai lebih detailnya per baris itu. Ini hanya sekedar ini
menjelaskan argumen-argumen, kemudian return. Nah, tentang seperti ini INT, gender, segala macam itu dijelaskannya di pertemuan hari Jumat ya, Jumat malam kita masuk pembahasan tentang memori. Di sana ada alamat dan nilai variabel. Di sana akan lebih jelas tuh. Ditunggu pertemuan besok berarti. Iya, jadi yang Supaya jelas. malam ini dijelaskan itu adalah tadi ya, saya jelaskan fungsi main, lalu apakah yang dimaksud dengan preproses tadi ya. Saya jelaskan preproses itu untuk include dan define, ternyata yang terjadi adalah cari dan ganti kan. Find and replace. Kemudian makefile tadi, membuat makefile, dan yang argumen fungsi tadi saya jelaskan apa itu ARGC, apa itu ARGV kan sebenarnya gitu. Kemudian return fungsi main. Nah, saya paham ini masih ada yang bingung itu apa sih ada INT code, cara memahami itu. Nanti sambil jalan kita akan makin mengerti. Nah, Jumat malam nanti kita belajar tentang alamat dan nilai variabel memori. Di sana mungkin akan lebih paham dong. Seharusnya dia. Ya, coba ini. Baik, ini gimana? Apa udah jam 10 lewat ya, Pak? Iya, Pak. Mau Kita ya, cukupkan ya, Pak. saya stop share dulu. Oke. Ya. Jadi untuk ngasih tahu yang tadi nanya tentang supaya ngerti program, kata Iya. Pak Abdul kan hal-hal yang lain nanti bakal dijelasin di pertemuan berikutnya. Sekarang tuh kita nyoba dulu. Jadi bingung dulu kalian enggak apa-apa, nanti ada penjelasannya semua. Oke Bang, terima kasih Pak. Oke, ada Bang Apis menambah. Izin menambahkan untuk ketua kelas nanti kirimkan absennya ya, yang untuk pada terakhir. Oke. Baik Bang. Oke, siap Bang. Oke, besok tolong pas kita Zoom nyalain kameranya semuanya. Alasan nyalain kamera bukan buat kelihatan muka aja, supaya kalian fokus juga. Oke. Karena enggak ada yang mau nanya lagi, Abang cukupkan. Besok Jumat malam kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Penjelasan lebih detail lagi tentang coding-coding yang kita ketikkan tadi. Nanti Zoom kita kan kita rekam nih, bakal lihat upload di YouTube juga. Kalau kalian mau ngulang, nontonnya YouTube-nya lagi, diulang-ulang terus supaya ngerti. Bisa dilihat ulang penjelasan dari Pak Abdul Yadi lagi di situ. Pak, izin di-upload ya Pak ya. Oh iya. Saya share nanti di grup WA kompetensi. Bapak mau rekamannya enggak Pak? Kalau Bapak mau juga. Oh enggak lah. Bisa. Oke Pak. Saya bisa lihat di YouTube. Waduh. Oke Pak. Oke lah kalau gitu Abang cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.